kemarin malam kalau nggak salah Fuji mobilnya mengalami insiden di jalanan katanya ditabrak. Itu gimana Pak Haji ceritanya? Mungkin Pak Haji udah ketemu sama Fuji langsung. Ya, kecelakaan kecil lah ya, nggak begitu parah banget sih. Eh, Kebetulan yang bawa mobil itu kan supirnya. Nah, pas di lampu merah ditabrak orang dari belakang. Itu aja sih. Lampu merah mana Pak Haji kalau boleh tahu? Eh, Lupa saya nanya tadi ya. Cuman dia cerita tadi pas di lampu merah lagi berhenti ditabrak orang dari belakang gitu aja. Saya lupa tadi nanya itu enggak. Tapi kondisi mobil saat ini gimana, dan kondisi Fuji mungkin ada trauma atau gimana Pak Haji? Enggak, dia si Puji itu sebetulnya enggak di dalam mobil. Jadi yang si Puji ini kan berpapasan dengan mobil, dia dari mobil temannya. Oh, Jadi si Puji sebelah, ini mobil Puji dibawa supir sebelah. Nah, ada orang nabrak dari belakang pas lampu merah kan berhenti kan. Nah, kemudian supirnya bilang mobil ditabrak orang katanya. Lihat, ditabrak orang belakang. mungkin ada itikat baiknya dari orang yang nabrak gimana Pak Haji? Alhamdulillah, itikat baiknya saya rasa sih orangnya sangat bertanggung jawab. Akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel dan sudah di bengkel sekarang. Nah mungkin Pak Haji itu mobil baru Fuji atau gimana tuh Pak Haji? Iya, mobil baru Puji. Mobil baru dan juga baru di apa ya? Ganti warna Pak Haji ya? Hah? Baru diganti warna. Iya, baru ganti warna. Jadi baru keluar udah ditabrakkan. Baru juga dipakai warna itu kan, baru ini. Ya, tapi ya itulah. Ya namanya di jalan ya gimana ya. Kadang-kadang lagi apes juga atau mungkin orang yang di belakang itu ya mungkin kurang apa ya, kurang sigap juga atau gimana saya nggak tahu. Tapi dia sangat bertanggung jawab dan mobil itu sudah dibawa ke bengkel dan dia siap untuk memperbaiki. Jadi dari Fuji itu tidak menuntut apa-apa ya Pak Haji ya? Enggak lah, enggak, kita enggak menuntut apa-apa. Ya menuntut diperbaiki aja. Kalau kita menuntut lebih-lebih kan nggak enak juga. Ya, namanya di jalan kan biasa. Yang jelas yang rusak diperbaiki itu aja lah. Tapi Pak Haji melihat Fuji sudah bisa membeli sebuah mobil impiannya, gimana Pak Haji sebagai orang tua gitu? Ya, saya sih tentu selalu bersyukur dan alhamdulillah si Puji bisa mandiri, bisa membeli apa yang menjadi keinginannya. Tentu saya selaku orang tua sangat bangga dengan itu dan juga tentu tidak luput daripada dukungan masyarakat dan netizen. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan mensupport anak saya. Itu sih. Tapi kerusakan sendiri kemarin parah nggak Pak Haji? Apa hanya lecet? Ya karena mobilnya catnya baru, terus ya namanya mobil kalau harganya nggak apa kan sedikit walaupun sedikit, tapi biaya perbaikannya kan juga tinggi, tinggi biayanya. Saran berapa Pak Haji kalau Saya kurang pasti juga sih, tapi biasanya mobil-mobil seperti itu ya lumayan perbaikannya. Pertama pas ketahuan nabrak itu kayak cukup kaget dan kecewa nggak sih Pak Haji, kan mobil baru keluar juga gitu. Saya sangat kaget, saya takutnya kenapa kan begitu ya, apakah dia yang bawa atau tabraknya dari mana, depan belakang kan saya ngeri juga. Jadi begitu saya dapat ceritanya, ya sudah. Tadi pagi baru saya lihat ke sana sama Oma, dan kebetulan mobilnya sudah di bengkel. Ya alhamdulillah orangnya bertanggung jawab, ya bagus lah. Tapi Pak Haji sendiri membebaskan Fuji untuk bawa mobil atau ada supir pribadi nggak sih Pak Haji? Ada supir pribadi, dia kan punya supir pribadi. Ya tapi sejauh ini kalau dia dalam keadaan fit, bagi saya sih nggak apa-apa. Yang penting kita punya surat-suratnya kayak SIM, bagi saya sih oke-oke aja. Tadi kemarin juga kasus yang Batara juga udah ketok palu udah 2,5 tahun. Itu gimana Pak Haji melihatnya? Iya, saya sih berterima kasih kepada aparat hukum ya, atau kepada pihak pengadilan juga. Karena apa yang menjadi tuntutan kita sudah dikabulkan ya. Artinya hukum sudah bisa membuktikan bahwa dia memang bersalah dan sudah divonis 2,5 tahun. Saya berterima kasih atas itu semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga, bisa menjadi bagi orang banyak
sosok terapi lah ya. Mudah-mudahan yang lain-lain juga berpikir dua kali ya untuk berbuat seperti itu. Artinya yang tidak menjadi hak kita, kalau kerja kita di suatu perusahaan atau kerja kita pada orang lain, apa yang tidak menjadi hak kita ya janganlah kita ambil ya. Ya kalau bagi saya sih itu. Mudah-mudahan yang lain-lain juga bisa berpikir ulang bahwa hukum itu masih jalan. Cuma kadang-kadang kan kita nggak berani melaporkan ya. Nah ini kan jumlahnya sudah lumayan, makanya kita melaporkan dan ternyata ya hukum bagus sekali tanggapannya menurut saya sih. Pak Haji sendiri mau wanti-wanti nggak sih, secara kan Pak Haji kan sudah punya feeling nih yang Ya. Batara ini, Ya. mau wanti-wanti nggak sih dengan adanya kasus ini gitu? Sangat saya berwanti-wanti, bahkan sebelum Batara kerja sama Batara pun saya berwanti-wanti juga dulu, tetapi ya namanya manusia ya, tetap ada peluang-peluang itu atau kesempatan itu tetap ada bagi dia untuk berbuat seperti itu. Ini contohnya kan, artinya perbuatan itu kan bukan serta-merta begitu aja, memang sudah lama, sudah sedikit akhirnya tanpa kita sadari rupanya sudah gede aja jumlahnya kan. Nah baru ketahuan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi saya berharap ke depan tentu ya berpesan lagi ke anak saya tetap hati-hati dan tetap waspada. Hati-hati dalam memilih karyawan mungkin Ya, Pak Haji ya. itu hati-hati dalam memilih karyawan, hati-hati juga dalam membuat kesepakatan dengan pihak-pihak lain kan gitu ya. Agar jangan terjadi dan terulang lagi seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga bagi orang bahwa kita tidak boleh sembarangan aja dalam berbuat dan bertindak terhadap suatu hal yang bukan milik kita. Tentang kasusnya kemarin udah ketemu belum Pak Haji pelakunya tentang perhiasan hilang? Kalau perhiasan hilang itu sejauh ini karena waktu hilangnya itu kita nggak pasti. Soalnya barang itu kan ditaruh. Begitu kita mau pakai barang itu nggak ada lagi. Jadi kapan hilangnya nggak jelas. Nah itu masalahnya. Jadi iya sampai sekarang belum ketahuan. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Mau kita lanjut, mau kita kasuskan, bagaimana mau ngasuskan? Kecuali kalau kita sekarang melihat dipakai orang atau segala macam mungkin bisa. Ini nggak ada. Jadi kita nggak bisa mencurigai siapa-siapa dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah. Sudah dicek di CCTV di rumah Pak Haji gitu? Ya tentu otomatis. Tapi di dalam kamar itu kan nggak ada. Yang di luar, kalau di luar semuanya punya CCTV semuanya. Cuman karena itu kamar tidur nggak di CCTV gitu. Mungkin kan banyaknya orang atau karyawan yang keluar masuk gitu Pak Haji ke dalam rumah gitu. Itu gimana sih? Kita nggak bisa menuduh atau mencurigai siapa-siapa. Saya udah bicara sama anak saya, ya siapa yang mau kita curigai kan. Karyawan banyak dan juga orang teman juga banyak. Jadi siapa? Jadi ya sudahlah. Kalau memang sudah nggak rezeki, ya mau apa lagi? Mudah-mudahan dapat lagi gantinya, itu aja sih pikir saya. Tapi kalau umpamanya ada juga masih rezeki kita, dia akan terbuka aja nanti. Kalau seandainya memang itu masih rezeki kita. Tapi Pak Haji melihat uji yang begitu tegar, melihat kasus demi kasus kan ada aja gitu perjalanannya gitu. Pak Haji gimana melihatnya Pak Haji? Ya inilah perjalanan hidup kami ya. Saya juga mulai dari dari anak saya ya mulai berumah tangga lah anak saya ya. Tapi bagi saya inilah hidup ya. Yang penting kita tidak berbuat sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Saya sejak awal menjalankan sesuatu itu sesuai dengan dengan kodratnya lah ya. Tidak menyalah-nyalahi aturan, tidak melanggar-langgar aturan, itu yang saya lakukan dan tidak menyakiti dan tidak melecehkan, tidak merendahkan orang. Itu aja saya berbuat sejak dahulu. Sejak mulai saya mulai dari Jakarta lagi, mulai saya merantau ke Jakarta. Alhamdulillah saya selalu berusaha sebaik mungkin, walaupun saya mungkin bukanlah orang benar ya, bukanlah orang yang jujur ya, seperti artinya 100% seperti orang lain, enggak. Saya juga banyak salah, banyak kelalaian, tapi saya selalu berbuat baik dan alhamdulillah di dalam setiap langkah gerak saya apapun persoalan sejauh ini ya Tuhan masih melindungi dan Tuhan masih memberi petunjuk bagi saya, kepada keluarga saya untuk bagaimana caranya menghadapi itu dan selalu Tuhan mungkin menggerakkan hati dan pikiran saya untuk ya selalu sabar, jalanin aja. Saya yakin Tuhan pasti mengetahui itu. Ya kalau tidaklah dengan izin Tuhan, tidaklah dengan petunjuk dari Yang Kuasa, saya sendiri juga kadang-kadang di luar
nalar pikiran saya untuk menyelesaikannya. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan dengan sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi masyarakat pun, wartawan kalian pun juga sudah lama ya, sudah hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kalian mengikutin saya. Alhamdulillah semuanya kita kan nggak ada masalah kan, nggak ada masalah, dan saya juga pedulilah kepada wartawan yang datang ke rumah saya, yang datang kalian sendiri datang malam-malam, alhamdulillah akan saya layani juga. Tapi melihat Fuji yang benar-benar satu masalah sudah kelar, ada lagi masalah, satu masalah udah kelar, ada lagi gitu, itu Pak Haji memberi ininya gimana tuh? Ya kalau bagi saya sih menilainya karena kita menurut saya di jalur yang benar, jadi saya beranggapan itu bahwa itu adalah proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Kecuali kalau kita berbuat sesuatu kesalahan, berbuat sesuatu kecurangan, mungkin lain lagi pasalnya ya. Saya akan berpikir mungkin agak negatif. Tetapi bagi saya pikiran saya positif. Kenapa? Karena sejauh ini saya selalu mengontrol anak saya, selalu ingin berbuat baik, berbuat positif. Jadi saya anggap apapun yang tumbuh ini adalah proses pendewasaan.